Ini nyambung tuh ya, ustaznya dada. Dada termasuk sopir dua, maju ke depan, maju mundur. Beda dulu kata ada masalah. Sekarang untuk persiapan pelunasan insya Allah sudah cukup semua ya. Jadi sekarang kita ini diterangkan perjalanan gelombang kedua ya. Jadi ibu-ibu dan bapak nanti setelah sampai tunggal ini sudah susun kelompok bapak dan ibu sampai di Jambi, kita dibawa pakai bus ke Jambi, nginap di Jambi 1 malam. Besok subuh sudah mandi sunat ihram di Jambi, laki-laki perempuan sama aja ya, pakai kain ihram. Itu dianjurkan supaya baik pun laki-laki, kalau perempuan sudah pakai kain ihram sudah bagus nabi pakainya, tapi kalau laki-laki harus pakai kain ihram. Jadi pakai kain ihram tuh bapak kan bayar 250 untuk persiapan, jadi ikat pinggangnya sudah termasuk di dalam. Bapak tidak usah beli ikat pinggangnya lagi. Jadi itu nanti di koper kecil ya. Koper dua macam bu, ada besar. Kalau budak kecil umur 5 tahun bisa tidur di dalam, besar kopernya bu. Yang kecil itu untuk bawa ke arah kain ihram. Kalau memang gelombang kedua, kain ihramnya taruh di koper kecil. Di Jambi kita dikasih tahu bahasanya mungkin kita gelombang kedua keberangkatan menunaikan ibadah haji ya. Jadi dianjurkan kepada bapak-bapak supaya semua jemaah dari Tanjung Jabung Barat kloter 15 umpama harus pakai kain ihram di Jambi. Jangan tidak malu-malu pak, pokoknya pakai aja. Bukan bapak aja sendirian, maka seluruhnya jemaah yang ada gelombang kedua pakai kain ihramnya di Jambi ya. Subuh-subuh sudah siap pakai sarapan pagi ya. Kita dinaikkan ke bis untuk menuju Batam. Jam 7 berangkat dari Jambi sampai ke Batam. Sampai di Batam ada sekitar 1 jam perjalanan hajinya, perjalanan pesawatnya. Sampai jam 8, jam 9 baru turun dari pesawat. Ibu kompor kecil dibawa sendiri ya. Kompor kecil itu kan sudah kosong nih. Bapak kan sudah pakai kain ihramnya, kompor kecil kan kosong di sini. Itu harus bawa sendiri. Kalau bapak tinggalkan, dari masalah juga ada nanti orang membawakan untuk sampai ke Mekah di bawah. Kalau saya enggak pak, kompor kecil bawa banjir ya, tapi saya tinggalkan tak aja. Jadi kompor kecil kita bawa dengan sendiri. Ingat tadi bu, gunting segala macam, kompor besar dimasukkan ke dalam kompor besar. Jadi jam 11 malam, jam 11 siang atau jam 1 siang atau jam 2 untuk beberapa jam keberangkatan kita dari Batam, kita dinaikkan ke pesawat untuk menuju Arab Saudi atau Jeddah ya. Kalau gelombang kedua kita turunnya di Jeddah dulu. Kompor besar, kompor saya mana bagi kompor besar itu sudah dari pemerintah Departemen Agama yang menguruskan. Nanti sampai di hotel bapak dapat kompor besarnya. Kalau kompor kecil bagaimana tadi? Maklumlah, ibunya banyak, bapaknya 2, mungkin kompornya tertinggal. Itu pun diantarkan ke hotelnya masing-masing. Jadi ibu tidak usah khawatir memikirkan kompornya. Menurut saya macam mana tadi? Masukkan bubur dalam kompor, tak masalah, tak akan hilang. Tapi tidak usah banyak-banyak. 2 kepok je lah. Apa? 2 kepok berapa 2 kepok? 2 ikat. Bagi-bagi, sini sekepok, sini sikit-sikit. Di kompor besar itu bagi-bagi. Ya. Jadi jangan satu kompornya aja. Jadi bawa duit 10 juta, ikat taruh di sini. Titip bagi sama, boleh? Enggak bisa. Kalau mau titip sama saya, bagi 2.
Kalau kirim 10 juta, balik 5 juta. Kenapa Pak tidak mau? Pengalamannya sudah. Kadang-kadang dibawa ke tansi. Ibu boleh titip dulu sama saya. Nanti kotansinya ambil di Mekah. Sampai sana kotansi nggak ada. Udah kebayar duitnya. Tapi sampai di kampung balik dari haji, datang anaknya ke rumah. Pak Haji, ini kotansi dan Pak Haji, iya betul. Bapak saya duitnya belum lagi. Oh, saya ingat 2 bulan sudah nih. Saya rasa sudah bayar Pak. Bapaknya mana? Tapi Bapak sini bawa ke sini. Kalau memang belum saya bayar. Jadi datanglah bapaknya. Di bapaknya tidak tahu juga. Rupanya duitnya sudah diambil. Mana luar biasa bapaknya sama anak kau telah kejar. Duit sudah aku ambil di Mekah sama pagi kau minta lagi. Kan ketansinya belum datang. Nah jadi sekarang saya tidak mau lagi. Bapak tutip dia duit sama saya. Kalau mau bagi 2. Nah, terkecuali orangnya sudah usul betul. Ini tidak semua jangan nitip tak kata. Jadi ibu udah bawa duit masing-masing. Bawa 5 juta. Kas tentengan dapat disebut. Saya belum bawa lagi. Ini persiapan kesana belum lagi. Masukkan ke dalam tas tentengan itu boleh. Insya Allah tidak ada orang. Insya Allah jangan ditinggalkan. Tapi kalau ibu sudah di Mekah, duitnya itu masukkan ke tas tentengan dari tas. Ada tas kantor Pak. Cuman macam tas apa tuh apa kepesan. Duit sana masukkan duitnya ke dalam koper. Ya. Jadi duit bawa ke dalam koper. Saya kan belanja juga di masjid pagi. Boleh belanja, tetapi belanja kan kita tak ada belanja sana Bu. Sehari ini 2 hari ini tak ada belanjanya. Kita berangkat cukup air zam-zam dan minumnya. Minum pagi air zam-zam sekarang Bu. Bukan ada wantai yang dibawa di sini, tak ada. Tak ada kue lagi. Air zam-zam kita minum air zam-zam. Habis tawaf, habis hari baru minum air zam-zam. Jadi nanti kalau ibu kita sudah siapkan berangkat dari Batam mau ke Jeddah atau ke King Abdul Aziz, kita sampai pakai kain ihram semua ibu, ya. Perempuan laki-laki pakai. Aku batal wudhu, enggak menjadi masalah batal wudhu. Ya, jangan dipikirkan batal wudhu segala macam. Tapi kalau sembahyang salat di pesawat harus pakai apa namanya? Tayamum. Kemana tayamum tadi? Bawa tanah. Dulu kami bawa tanah, Pak. Sekarang tidak kasih kesempatan bisa apa namanya? Dipukul dinding tempat bangku sadar bapak yang hebat itu jadinya. Nah, bisa digitukan. Jadi tidak masalah lagi sekarang. Jadi memang itu memang sudah awal kita darurat. Tetap ada salatnya di masjid. Di pesawat harus ada tayamumnya di pesawat. Pasti ada. Terkecuali berangkatnya kita berangkat, kalau berangkat jam 12 potong berarti jam 8 tambah jam 8 jam 7 atau jam 6 sudah sampai di Jeddah. Jadi pesawat kita berangkat dari sini 9 jam baru sampai sana. Jadi Bapak selama 9 jam tak celana masuk angin tadi biarlah, tidak masalah ya. Soalnya sebentar cuman paling dah pakai celana 2 hari. Nah, 2 hari cuma Bu. Baru datang dari Tungkal, dari Jambi pakai celana lagi. Tapi dah pakai lagi pagi. Nanti repot membuka celana di dalam pesawat. Cukup kusuk apa Pak? Celana berbuka. Nah, jadi bagus tidak usah pakai celana lagi sampai ke melaksanakan kita umrah tawaf nanti. Jadi sampai di Jeddah kita sudah dikasih tahu bagi jemaah haji kloter tidak ada rombongan sekian lagi, rombongan sekian ada lagi dari Tanjung Jabul Barat ada, tapi ada ke kloter 15. Naik mobilnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 mobil atau 12 mobil. Naik masing-masing, jangan mau naik mobil lain ya. Ibu ditertibkan dari Tunggal besok mau ke Mekah, saya sudah atur bagus ya. Jangan ibu mobil ibu nomor 1 naik dah. Kalau aku ada di mobil 5, saya naik mobil. Mobil mau berangkat 1 kurang seorang gak di mobil berangkat. Gara-gara awak tadi, gara-gara mau sama dengan kawan. Jadi kalau sudah diatur mobilnya nomor 1 lah naik mobilnya. Dari Jambi sampai ke Mekah, dari Mekah sampai ke Madinah, balik lagi ke Jeddah, dari Madinah ke langsung ke Tunggal, datang mobilnya nomor 1. Tiket bersama semuanya tadi itu ibu sudah dikasih. Mana tasnya? Tak bawa bu. Saya biasanya bawa tas ini. Saya kembali juga. Ini kartu punya saya, ya. Jadi ada di kartunya nomor pesawat dulunya nomor 450. Bawahnya 450. Ini 451. Nah, duduknya berpasang-pasangan. Jadi ibu dekat bapaknya. Tidak terpisah bu, ya. Jangan khawatir terpisah bini aku mana lagi. Cari dewe ada bu. Nah. Kalau cari-cari bininya nggak naik pesawat, tunggu naik pesawat nanti bininya pasti ada yang mengaturkan pramugari atau jemaah yang mengaturkan, yang pengurusnya ada mengaturkan. Ibu nomor 451 tuh bapaknya sana tuh, yantar ke sana. Jadi tak usah khawatir lagi. Cuma ke masjidnya kalau pergi ke masjid, mau pergi ke masjid ya, iya harus pakai kawan, jangan andai mana pandai 2 hari segala macam lah. Ada apa itu masih tinggal kalau orang tinggal dulu. Kalau gitu nanti awak satu saat ditinggalkan orang lain. Jadi awak harus sama tolong menolong ya. Ingat dong, yang muda saya ingatkan, bapak-bapak yang muda tolong, kita harus tolong. Kalau tak nanti suatu saat Allah akan negur awak, tidak mau orang menolong, pas susah. Pak, di mana tempat saya? Cari sana aku. Masa orang itu. Tapi insya Allah kalau kita sama saling tolong menolong, insya Allah tidak ada susah. Ke Mekah itu beda. Orang Mekah itu saya di bapak ya. Berapa susahnya bapak ini? Bukan enak ngurus bapak suaminya nih. Para 200 orang ngurus macam mana ngurus seperti. Kalau saya di sana, kalau bapak sudah ikut manasik hajinya, saya ada payah memanggil lagi, cuma buat tepuk tangan aja. Tek kumpul bu, kemana? Anak mobil bu cari masing-masing. Tahu dia, tak payah. Kalau duduk muka, ini kadang-kadang ibu-ibu ke bapak ini, saya duduk depan tadi, cari siapa yang duduk depan. Tapi biasanya kalau saya berangkat, pengurus tidak boleh. Duduk belakang harus dekat, duduk maaf dan duduk belakang duduk. Kita kan tak enak orang sudah dari tadi duduk setengah jam dari awal dia dari dulu mobil. Nah jadi itulah ibu dan bapak, kita sampai di Jeddah sudah pakai kain ihram. Tinggal kemana lagi tadi? Kita berangkat dari Jeddah menuju Mekah, menuju hotel masing-masing. Tapi saya tidak tahu belum hotelnya jauh kah pada. Tapi saya pergi sama sekarang. Naik pakai pesawat, sampai di Mekah, naik ke hotel. Hotelnya 7 kilo lah. Dari hotel ke Masjidil Haram 7 kilo. Cuma kelebihannya sampai di hotel ada sudah busnya menunggu non-stop 24 jam. Ada terus. Jadi saya karena berangkat, saya telepon dulu. Pak, oh ya Haji ya, kapan baru datang malam ini. Saya mau perlu bis berapa banyak 4. Sediakan 4. Memang bis itu semua untuk umum semuanya, tetapi awalnya lantaran sudah biasa dikhususkan yang ini untuk haji. Tapi haji waktunya ada katanya penting jemaah aku aman. Jadi kalau itu insya Allah duit kayak terlumpuk Pak. Keluarnya macam-macam, tapi awak aman. Tapi insya Allah saya tak pernah ngeluh soal bis. Pak, Bapak, kita berapa orang, berapa mobil?
5 kecil kan sudah duduklah sultan kata depan. Hati-hati ya naik mobil sekarang kalau memang tidak bisa lagi duduk di mobil berdiri. Sabar sebentar cuma paling dari naik di sini paling setengah jam. Turah lama. Kalau Bapak sudah sampai di Jeddah tadi naik ke bus masing-masing kita sudah obatkah wudhunya segala macam kita sudah berniat. Kalau berniatnya di atas pesawat boleh. Kalau tapi diingatkan 15 menit lagi kita motor kita ibu-ibu dan bapak kita sekarang berada di dalam di atas pesawat udah. Pesawat itu paling-paling 15 menit. Dan pesawat tidak berhenti, jalan terus 15 menit itu waktunya kasih ketepatan untuk berniat. Apa niatnya? Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sudah. Labbaik Allahumma labbaik. Tak mau kuat-kuat lambat-lambatnya bisik-bisik je. Sudah sampai pesawat, sudah kita dikumpul di dalam pesawat itu diruangkan ibu-ibu dan bapak ini kloter 15 sudah mau berangkat ke Mekah. Masing-masing mobilnya berapa tadi? Bapak nomor 5 1, paman 5 ya. Mobil kita naik nomor 5 lagi. Nomor 5 naik mobilnya. Kalau di Mekah itu mobilnya bukan 41 lagi. Satu mobil paling kurang 45, mau 50, mau 60. Jangan salah, pasti saya dapat duduk aja sama sini. Tempat orang duduknya bisa berlima. Soalnya dari Jeddah ke Mekah itu dekat, jangan salah. Ya, jangan sibuk-sibuk udah ada ketua ini macam mana nih? Kita di tempat duduk gak ada. Kalau sudah naik di mana aja dapat duduk. Saya jarang dapat duduk Pak. Saya mobilnya berangkat baru saya naik mobil. Di mana aja, di Arafah, di Mina, di Musdalifah. Orang sudah berebutan naik, pagi tak naik. Enggak sabar, naik semua. Mobil mau berangkat, haji katanya, naik. Pintu terbuka, aku masuk duduk di tangga. Aman saya sampai di Arafah, di Musdalifah. Nah, jadi bapak-bapak kalau sudah naik mobil di sana, kita kan sudah berniat, baru niatnya boleh. Kalau sudah berniat sudah hajinya tuh setelah kelaksanakan sampai di hotel baru istirahat setengah jam. Saya kasih setengah jam aja istirahatnya. Siap Bu, siap. Siapa yang sakit tinggalkan dulu kan. Jadi saya macam mana? Nanti urusan yang menguruskan kedua yang sakit. Yang sehat dulu berangkat sama-sama ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu naik bus lagi. Ada bus itu bisa isinya 70 Pak. Ada yang berdiri, ada yang bergantung, duduk di tangga segala macam. Ada sekitar 70 orang naik aja. Kadang-kadang orang tak mau. Pakcik tak mau dia naik, tak mau yang naik tinggalkan aja. Sudah, mana yang mau aja deh. Jadi kalau ramai betul mobilnya, apalagi ibu dan bapak kita dari Mina nanti ke Musdalifah itu luar biasa isinya mau 70, 80 satu mobil, satu bis itu. Jangan salah, cuman awalnya kan tak mau berpisah-pisah semua ini. Tapi tak masalah, kita ketemu nanti deh. Tapi katanya aku dengar kabar, alhamdulillah tahun ini akan dibaguskan programnya melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita dapat program itu. Kalau dulu Pak masih 70 orang satu mobil biasa. Capek dapat ini enggak ada biasa aja. Itu benar. Tuh kok kapalnya jangan Pak. Dia capek tadi duduk di bawah jalan dia duduk. Nah, ini lorongnya di mobil kan ada segitiga. Duduk di dalam lantai. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu, kalau sudah di hotel, aku kasih kesempatan itu seberapa jam atau setengah jam. Tak boleh tidurnya tidur apa nah? Tidur aja ya. Tidur aja ya. Ada orang yang tidur tahu. Nah, pasti tak mau atau tidur lagi Pak. Ibu, soalnya kita macam mana rindunya kita sudah sampai di Mekah masih berleha-leha Nabi itu melaksanakan ibadah tawafnya. Jadi tidak tenang lagi. Maka berangkatlah kita melaksanakan
sampai naik di terminal. Suatu sampai di terminal kita turun, semuanya turun. Saya tiba rombongan masuk Pak. Nah jadi satu rombongan, satu mobil bisa 50, bawa enggak 200 orang. Itu saya bawa mutawif dari Mekah. Soalnya di Mekah itu lain namanya. Saya harus buat sahabat. Nih, tolong bantu saya. Berapa orang? 4 juta bayar untuk mutawif membimbing Bapak. Tapi saya tak lepaskan, tetap saya di depan. Saya duluan. Tak boleh, saya tidak mau sana. Insya Allah selama ini saya tidak melepaskan orang lain. Saya khawatir. Kalau orang lain kan sekadar lepas. Kalau saya tidak boleh lewat situ cabut. Apalagi ibu nih, yuk gaya sibuk bagaya pakai sepatu lagi tawaf dan segala macam di masjid. Aku tarik bajunya. Benar. Apa gaji? Tunggu dulu sobat, yang lain banyak dua belakang. Jadi kita sama-sama menunggu. Jadi ibu dan bapak, kalau kita sudah mau pergi tawaf, bukan sepatu ini lagi bawa lagi, sandal jepit. Nah, bapak bawa sandal jepit dan 3 pasang. Paling kurang Pak, boleh bawa 3 pasang. Untuk kita melaksanakan umrahnya pergi tawaf, pergi sa'i, sandal itu dibawa ke masjid atau mau ditaruh tembak sandal. Alhamdulillah, insyaallah tak ketemu lagi. Kita datang, tak tahu tempatnya, balik tak tahu. Balik datang ke sini, baliknya ke ujung sini. Tak tahu lagi mana sandal. Padi sandal saya mana padi? Tak tahu saya. Kalau dulu Bu, mudah-mudahan tahun ini tidak bersalah lagi. Tahun kemarin saya, ibu-ibu ini semua sandal tuh bos ini, siapa sandalnya bawa ke depan. Ada karung. Aku pakai karung hitam tuh penuh semuanya, agak 3 karung. Biar pun bapaknya taunya besok nanti setelah melaksanakan tawaf selesai baru saya tahu jemaah saya sudah kumpul tak. Kalau sandalnya masih tinggal dan 5 ekor berarti orangnya mana orangnya ada tinggal. Saya adanya sandalnya. Kalau sandalnya habis berarti sudah sempurna semuanya. Nah, tapi kalau banyak tinggal ini bahaya nih. Mana nih? Yang bang ibu, oh ini sandal ibu itu yang bapaknya suaminya masih tua ya, masih kuat juga tinggal kadang-kadang nanti balik dari. Nah jadi ibu kita melaksanakan tawaf sama-sama berangkatnya, jangan terpisah sama rombongan walaupun kita sudah pernah pergi umrah, walaupun sudah melaksanakan umrahnya pergi tawafnya, tapi tetap dijaga kerukunan kita. Mudah-mudahan kita melaksanakannya selamat pergi, selamat pulang. Saya khawatir juga kalau pergi tawaf orangnya pulang, kadang-kadang 2 hari baru balik. Mana orang pergi? Tak tahu saya kan. Katanya ketemu saya. Tadi yang aneh ibu ini ada, teleponnya jangan masing-masing aja. Ini ibu ini bapak ini teleponnya pasti itu. Pagi kami sesat ini di sini. Ya sudah dijemput dengan pengurus. Katanya kami dah sampai katanya. Besok aku tidak mau lagi. Siapa yang menelpon sudah pergi ke terminal naik bis nomor 9 utamanya. Udah naik mobil nomor 9 pasti diantarkan dari Masjidil Haram tetap sampai lewat jalur tempat hotelnya. Itu kelebihan mobil. Kalau berjalan kaki tinggalnya 3 kilo atau 2 kilo, jadi sekarang aku pikir lebih enak naik bis daripada naik pada berjalan kaki. Kalau berjalan kaki kita syuting lama ya, orang didorong sampai tinggal sampai ke Salin. Nah, pada kita terbenis pada hotel kita. Nah, bisa didorong, saya pernah macam itu. Didorong, Pakcik kami ini hilang katanya. Gimana hilangnya? Dorong orang tak mana sekarang kan juga tengah diam tu, dah boleh sebelum aku datang dah boleh. Tapi insya Allah kalau sekarang dah lagi balik dari tawaf sudah sahi, balik ke terminal naik bis nomor 9. Ibu tanda mobilnya nomor 9 ya. Ibu pelajarin yang di orang lain diterangkan di dalam TV diterangkan bisnya naik nomor 9. Tak boleh nomor 9 itu.
Kalau 9 insya Allah sampai ke hotelnya. Nah, itu kelebihannya bisnis tadi. Tapi insya Allah 3 tahun lagi. Tapi Bapak dapat dari haji. Kita dapat hotel dan dibikin dari Presiden Prabowo ya. Katanya bikin hotel asrama haji. Mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan besok ini kalau Bapak berangkat, walaupun naik bis ataupun mobil naik bis sama aja, nggak masalah. Jangan dipikirkan itu. Yang penting bisa kita melaksanakan ibadahnya dengan baik. Ya. Jadi ibu-ibu dan bapak, kalau saya sudah dibawa pergi menaik mau tawaf, sekarang kita tawaf sebentar lagi sudah naik bis. Nah itu sama-sama kawan tungguin. Kawan belum turun di mobil, kita dulu saja biar tinggalkan. Insya Allah kalau sudah ngomong macam itu sebentar lagi ikut ditinggal, bapak ketinggal. Biasanya macam itu. Allah sudah mau dia adil. Pokoknya kalau kita sejalan, sakit sama sakit, senang sama senang, insya Allah tidak masalah. Jadi kalau sudah tawaf selesai sudah, suatu kita melaksanakan tawaf sudah selesai. Berapa kali tawaf tadi? 7 putar. Dari Hajarul Aswad sampai ke Hajarul Aswad itu baru 1 kali, ya sampai 7 kali. Wah Baji aku capek, istirahat dulu. Saya kentut Baji, tidak masalah. Mana bapaknya? Pak, ibunya kentut, pergi kawannya. Kalau tidak bisa ngawani tunggu aja situ. Nanti sudah selesai orang ini baru diuruskan. Oh saya yang tunggu nih Baji. Orang tua ini tidak bisa jalan lagi, tunggu. Tapi saya agak garanti tunggu 1 orang ini semuanya terlantar semuanya. Jadi kalau ibu bawa bapaknya, mamanya atau bapak bawa istrinya, betul-betul kemana pergi harus sekali jalan berdua. Tak boleh sama dilepas-lepaskan bini sama orang lain. Nanti kalau bini lepas ke orang lain, ini bini awak agak olor sedikit, tapi bapak ditinggalkan, nanti terpisah. Cuma ada kelebihan sekarang. Kalau sesat bapak tidak usah repot-repot. Ini bapak dikasih kartunya, nanti diulang balik ya. Dapat kartu ini. Kartu itu kalau sesat di jalan, ibu antar sama polisi, diambilnya di telepon langsung datang taksi tentang bawa balik. Kalau polisinya bagus, dikasihnya makan. Tapi ongkosnya bayar dewek 20 riyal. Harus bayar. Jadi ibu jangan balik berangkat kasih makan lagi kan. Cuma aku bayar 20 riyal. Murah kataku. Kalau bahasa itu dari Masjidil Haram mau ke hotel naik taksi 50-60 riyal diminta orang. Apalagi kalau ada kartu awak. Saya pun macam itu Pak. Saya sesat di Masjidil Haram, sudah selesai tawaf saya bukan lewat depan, yang lewat belakang, sebanyak cepat kali ini. Tak tahu sesat, tak tahu jalan pulang lagi kemana lah saya ini. Sekali naik taksi bayar 50 riyal. Padahal dia putar dari sini putarnya ke Persatu ke Paituro. Dia balik lagi 50 riyal. Haji tak besar jauh katanya. Itu bayar 50 riyal Pak, padahal 20 riyal paling mahal bayar. Nah jadi kalau ibu-ibu menyasar, bapak nyasar, tak usah repot, jangan khawatir. Sekarang pemerintah itu sudah diatur, siapa aja yang sasar di jalannya, kasih dia kartu. Tak usah buka kartu di nih, kasih kartunya. Haji, repot, yang mau telepon, hotel awak hotel berapa nomor hotelnya ada sudah tercantum di apa nah kartu ID card baru saya ID card tak mau saya lepas dari leher saya. Anak saya kan pergi, dia betul-betul kan lain berapa kali tangkap polisi. Haji kata ini anak saya kalian. Tak tahu saya ini anak saya, tengoknya kulitnya lain daripada dengan orang lain. Nanti besok kamu kemana pergi harus bawa ID card. Jadi bawa ID card itu untuk pengenal ibu, paspor ibu nggak ada lagi, sudah diambil di Batam nanti. Ya, kalau tidak salah saya di Batam dikasih paspornya. Itu paspor itu nanti
kalau sudah ibu keluar dari Madinah nanti mau pulang ke Indonesia baru paspor dapat, baru dikasihkan balik. Orang Arab takut Indonesia jadi TKW besok, bisa aja jadi nggak mau dia kasih. Jadi sekarang ini insya Allah masalahnya tidak begitu rumit lagi. Sakit tuh ya, kalaupun sakit di Mekah yang khawatir tidak bayar gratis, yang bayar cuma naik taksinya kalau pergi nengok. Ini pengalaman saya baru di kejadian, baru balik orang dari jemaah umrah saya 15 hari di Madinah. Kami sudah balik semua, tinggalkan di Madinah. Jadi macam mana kami balik? Ya sudah tinggal aja kadang. Tak boleh diberangkat dari orang pesawat, katanya nggak layak terbang, katanya anaknya katanya boleh balik. Saya minta tolong di Mekah sama yang mengurus saya di Mekah. Rupanya boleh dan Madinah diuruskan. Sampai di Jambi sudah dibayar tiket pesawat pakai Garuda, tak layak terbang katanya, tak mau, nggak keluar pula suratnya bahasa bahasa Jambi. Rupanya pergi dengan apa namanya Superjet. Superjet kami dari Jakarta kemarin. Insya Allah sekarang sudah sampai di rumah mungkin. Saya belum berhenti lagi. Jadi masalah sakit di Mekah itu alhamdulillah tidak ada masalahnya itu. Makanya pemerintah sekarang kalau sakitnya kronis tidak dibolehkan berangkat menyusahkan orang lain. Petugas tak banyak lagi sekarang Pak. Petugas tak macam dulu lagi. Sekarang petugasnya tertentu ya. Jadi ada indikannya kalau sakit sudah dikirim. Kalau memang mau berangkat besok, macam ibu ini sekarang alhamdulillah mudah-mudahan kita sehat ya. Ya Pak ya. Tak ada bermasalah sampai di Jambi, jangan disuruhnya tak layak berangkat. Mudah-mudahan ibu sakitnya sakit tidak demam-demam itu biasa Bu, orang mau pergi haji ujian yang luar biasa. Ini tahun ini alhamdulillah ada tidak banyak, lain dari tahun dulu. Kalau tahun dulu banyak bermasalahnya, masalah anak yang punya masalah sekarang Pak. Kalau Bapak anak sekarang kan lain, anak sekarang payah baca ngurus anak katanya. Kok payah katanya? Bacaannya banyak. Ada banyak anak saya 12 orang. Kalau mamanya marah, diam semuanya. Tapi kalau anak sekarang, cucu dimarahi, awak tengok. Marah ya tuh. Ada kayak sekarang. Jadi sekarang orang bertanya ke rumah, macam mana ngurus anak haji? Kataku saya mudah-mudahan kita berangkat, saya pesan ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kalau berangkat pesan ke anak-anak, masukkanlah anak ke pondok pesantren walaupun cucu masukkan pondok pesantren. Mau jadi orang kah, jadi udah kah dia nanti, itu urusan nanti. Tapi kalau ada agamanya, insya Allah tak akan kecewa dunia. Susah ngurus anak sekarang. Bukan dikit ke rumah Ramadan. Kataku macam mana Pak? Kataku susah ngurus anak. Iya ada. Aku tak tahu orang cucu apa ya juga ngurus kata. Apalagi anak-anak. Pernah anak di rumahnya datang mamanya dan anaknya ditumbuk di meja, digawantingnya. Apa Bu? Dia kan tak dapat HP katanya pagi sama Bu. Apa ya? Berapa? Pak mobil berapa? 1708 ada. Pindahkan mobilnya di bawah ya. Orangnya mau keluar. Kita akan ramai. Tadi aku turun. Sampai mana tadi Pak? Ngurus anak. Ibu dan Bapak ya. Ini kita semua cuma punya anak lagi. Kalau begini tidak ada anak lagi. Paling cucu-cucu mana lagi ya. Jadi besok pergi ke Mekah, bawa air zam-zam saya ini. Ya, air zam-zam diambil di tempat anu tuh, bawa tawar
didoakan ya Allah, jadikanlah anak-anak cucuku anak yang saleh. Nah tidak ada kok. Sekarang godaan anak macam mana sekarang? Ujian bukan anak lagi sekarang, ujian bapaknya sekarang lebih parah lagi. Kalau bapaknya banyak datang ke rumah, pajikannya punya bapaknya. Saya tahu saya itu sama bapak ibu lagi kan. Ya macam mana kalau supaya laki ini anu bagus lah gitu. Cuma disediakan bajunya, makannya, anu segala macam. Kita diskusi ini tidak. Datang dari mana Pak? Malam-malam balik. Jadi bapak kami sebagai laki-laki trauma dengar macam itu. Sudah malas itu baliknya malah mau tidur jadi kita semua macam-macam godaannya luar biasa ujian. Itu tambah sangat istimewa orang ini dapat melaksanakan ibadah haji tahun ini luar biasa istimewanya. Jadi walaupun godaan yang berat kita jalani sebagaimana yang baik. Jadi mudah-mudahan kalau bapak dan ibu kita keberangkatan besok berkerukunan kayak balam tahu tak boleh ya? Balam kalau dulu tunggal kata kayu itu berdua begini dia ada ulang ngangguk-ngangguk. Nah kalau sudah tua-tua nih macam kita umur 70-an ke atas 65 ke atas tuh kayak balam aja lagi. Tak ada banyak masalah lagi. Kalau ada jadi, tak ada orang rumah kopi jadi, tak ada singkong jadi, tak ada roti gabin boleh juga. Dan zamannya jangan. Cuma zaman sekarang yang muda-muda yang susah. Kuranglah latihan segala macam. Soalnya pemikiran orang sekarang beda dengan yang dulu yang sudah. Kalau dulu Pak orang kena godaannya kuat tahan. Ini dah indah kalau di rumah orang pakai sedang tidur alat sebelah rayu di orang bini orang macam-macam sekarang ngadu ke rumah. Banyak aku pacil bapaknya katanya tidur katanya kataku sudah tidur. Aku tengok iya sudah tidur. Sekali aku pergi keluar dia main apa namanya WA aja syukurlah Bu aku tak pandai main HP ini tak tahu main WA-an. Aku apa kecil tu apa namanya ini syukur orang telepon keterima tak pakai WA tak paham betul. Saya tak kepingin belajar Pak. Pernah saya dikasih orang ini caranya Pak Ji. Oh kalau begini kacau dunia ini kata. Tak usah dunia orang duniawan sudah kacau. Macam itu sekarang dari di Bapak. Kemana aja Bapak pergi sekarang digoda orang tak penting sekarang. Bapak sudah tua, sudah tak mampan lagi, sudah tak bisa diharapkan lagi. Yang penting moninya ada. Itu yang diharapkan orang. Sekarang zaman duit orang macam-macam sekarang banyak sekarang. Jadi di Tungkal ini tahun dulu ya orang perceraian di Tungkal ini paling tinggi orang banyak perceraian. Saya tanya kok banyak orang bercerai? Betul tak? Katanya lakinya katanya tak ada, tak tetap katanya. Ya lah bercerai. Jadi saya bingung juga. Aku tak kena keluar jarang soal si Bersha sudah balik sampai rumah nonton serta tidur. Tak ada lagi bangun lagi bersubuh. Itulah tiap hari. Tapi kalau sudah umur sudah 70-an tuh sudah tak lagi. Tapi kalau godaan 50 ke atas masih 60 ke bawah, ya Allah luar biasa. Cuman kita mau berangkat haji, tolong dijaga godaan itu mudah-mudahan Bapak berangkat haji dengan baik dan selamat. Ya. Jadi sekarang kita sudah melaksanakan tawaf, sudah selesai tawaf, kita pergi sa'i. Sa'i itu pun beramai-ramai. Cuman pertanyaannya pagi, sa'i ini berjalan dari Safa ke Marwah itu 1 kali hitungan. Dari Marwah ke Safa 2 kali hitungan. Sama lagi dari Marwah Safa ke Marwah 1 hitungan 3 kali. Ya, jangan itu 1 ke sana 1 ke sini baru sekali, berarti 14 kali putaran.
pulang balik. Ada yang melaksanakan itu. Ya, jadi dari Safa ke Marwah 1 kali, dari Marwah ke Safa 1 kali. Berarti hitung akhirnya nanti di Marwah. Sudah selesai di Marwah, kalau bapak bawa gunting atau ibu mau ditahlulkan, tahlulnya dipotong rambut. Tidak usah banyak-banyak potong 3 lembar boleh, ibunya diambil ujung rambutnya boleh dipotong 3 lembar sedikit ya. Jadi sudah selesai tawaf, sudah selesai sa'i, baru ditahlulkan. Berarti potong rambut agak sedikit boleh. Harus jangan dipotong rambutnya Pak. Sampai di rumah di hotel bapak sudah tukar pakai bajuan, sudah pakai ini baju ini, tapi lupa cepat balik tukar balik potong rambut. Kalau tidak sudah diingatkan, kalau Pak sudah potong rambut, nanti aja katanya, nanti terpasang baju, bayar 1 ekor kambing, bayar kam namanya, bayar kambingnya sekarang ini mau dekat 3 jutaan Pak. Nah, kalau kemarin masih 27, sekarang ini kedengar kabar 3 jutaan, mau lebih, tak tahu saya. Jadi bapak harus dijaga, hati-hati menjaga pakaian kain ihram, jangan sampai terpasang belum kita bertahlul sudah pasang celana. Tapi ada juga sebagian. Jadi saya tidak ada duit untuk bayarkan lagi berarti, ya kita bayar fidyah aja. Jadi di bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita sudah melaksanakan tawaf, sudah selesai sa'i, nanti sudah potong rambut, nanti ibu dan bapak sediakan duit kecil. Artinya bayar fidyah, mungkin ada yang terkurang ibadah kita. Itulah karena kalau sudah besok selesai tawaf, sudah sa'i, sudah cukup, istirahat 1 hari, hari kedua menunggu hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kita pergi melaksanakan 2 tugas pergi tawaf lagi, ambil mikat ke Tan'im. Ke Tan'im insya Allah itu bayar 10 rial ya, tawafnya pergi mikat ke Tan'im, naik bis balik lagi ke Masjidil Haram, sudah tawaf sa'i cukup, itulah tiap hari. Tapi kemarin insya Allah mudah-mudahan saya dapat berangkat ya Bu ya. Kalau saya berangkat, saya masih sehat, dapat melaksanakan kemarin 11 kali, masih kurang Pakcik kata kami 14 lagi katanya. Hah? Gimana caranya? Pakcik kan tidak pergi kemarin katanya, kau pergi kami tiap hari pergi katanya. Jadi ibu-ibu dan bapak, insya Allah kita melaksanakan umrah itu jangan umrah wajib aja. Niatkan pertama ini tuh awak belum selesai, besok sempurnakan umrah awak tuh. Kalau ada yang kurang sempurna, kalau ada kita itu untuk melemparnya, itulah gunanya kita melaksanakan salat sunat. Sudah salat wajib, kita melaksanakan salat sunat. Mudah-mudahan melaksanakan salat sunat itu menempel ada kekurangan, mudah-mudahan itu untuk penyempurnaan. Sama tawaf nanti. Kalau sudah macam itu besok tawaf. Macam bapak, tawaf hari ini untuk sendiri-sendiri, besok sempurnakan untuk awak lagi. Kalau sudah besok umrah untuk bapaknya. Tapi yang sudah meninggal, jangan dia masih untuk diumrahkan, tidak boleh. Yang boleh diumrahkan orang sudah meninggal. Kalau sudah bapak, besok pergi lagi umrah untuk mama. Besok lagi pergi ke umrah untuk mertua. Sudah anaknya dikasih dengan awak, mau umrahkan dia tak mau. Nah, jadi baru ada dia. Jadi untuk mama, untuk awak, untuk bapak, untuk mama, besok mertua. Untuk mertua laki perempuan, laki-laki. Sesudah itu siapa lagi? Ada nenek awak lagi. Pokoknya sampai balik haji itu ada aja yang mau diumrahkan. Ada kakek awak, nenek, mama, baru bapak, mama dan mama awak diniatkan untuk umrah juga. Mungkin dia tidak pernah melaksanakan haji, mungkin dia tidak pernah melaksanakan umrah. Orang dulu mana ada umrah ini? Sekarang orang baru ada bisa orang.
Pati, nabangga umrah, kapan? Bulan depan. Ya, saya berangkat ikut. Gampang aja orang sekarang. Kan dulu, aduh, curah kedua lagi baru bisa melaksanakan umrah atau haji. Ya, jadi niatkan untuk keluarga, sudah bapak, untuk sendiri-sendiri, untuk bapak, untuk mamanya, suatu nenek, naik siapa yang pernah terbayang? Itu hanya dua. Ibu besok berangkat haji ya, ibu terbayang tuh siapa orang yang pernah berbuat baik kepada Allah. Waktu melaksanakan umrah itu terbayang siapa yang mau. Itu anehnya ke Mekah. Saya sudah pergi siapa lah nanti kalau sudah pergi umrah terbayang aja itu langsung kasih itu dia. Mudah-mudahan kita niatkan macam itu, mudah-mudahan dia dilapangkan Allah di dalam alam barzah. Nah, jadi ibu dan bapak kalau sudah selesai semuanya, berapa sanggupnya, berapa kalikah, tidak salah. Nah, menurut hari Arafah kita sembahyang ke Masjid Haram dirutinkan tiap hari boleh. Tapi saya tak kuat kemarin itu di Masjid Haram, soalnya pergi pulang balik itu bisa makan waktu 2 jam. Zuhurnya belum sampai di hotel lagi sudah masuk pula asar. Jadi kalau pergi ke masjid waktu asar jam 3 itu masjid sembahyang asar di Masjid Haram, baliknya waktu isya. Kalau tak macam itu tak akan dapat sembahyang jamuran di Masjid Haram tu. Di Masjid Haram tu harus bawa sejadah. Jadi sejadah itu kalau yang saya siapkan ada juga sejadahnya. Kalau tidak ada dapat bawa yang tebal tu, yang besar tu. Nah, kalau harinya panas, harinya dingin, bisa untuk bahunya. Kalau awak tungkar ini masih dingin, tingkat sembahyang itu di punggung, bukan di kepala, untuk menahankan dinginnya. Mudah-mudahan sekarang ini kita mendapat harinya musim dingin. Mudah-mudahan kita berangkat melaksanakan ibadah haji sudah balik ke udara panas. Tapi saya senang biarlah panas hari daripada dingin. Kalau dingin ke tulang dinginnya pak, waduh luar biasa dinginnya, luar biasa. Nah, makan pun tak enak lagi. Jadi mudah-mudahan besok ini dapat udara dingin, panaskah harinya tidak masalah. Yang penting kita dapat berangkat. Ada jemaah bertanya kemarin, suhu panas sampai 42. Pergi melontar jam 3 siang. Pagi panas, belum berapa lagi besok tengoklah di akhirat lebih panas. Ini belum seberapa lagi. Pagi ini bising gitu kan. Dibilangan orang bising macam itu. Tapi nyatanya betul Pak. Kalau saya pernah tahun berapa dulu 2012 ke 11 dulu. Panas luar biasa Pak. Hari Jumat itu panasnya luar biasa, panas, bercucuran keringat. Aku tak tahan dulu bersedon terus. Sebentar naik kaki dengarkan khutbah orang di awak di lantai Masjid Haram. Pagi panas, pagi enggak kataku, belum seberapa lagi di akhirat lebih panas lagi dari ini. Padahal aku cucuran keringat. Bukan panas Pak. Saking adinya itu panas tuh awak berkeringat. Tapi di sana keringat itu enggak basah kejual. Cuman kalau di kepala itu memang nampak tanda keringat keluar. Jadi bapak-bapak dan ibu, jadikanlah keringat awak itu mudah-mudahan kita beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah waktunya sudah, mudah-mudahan ini berkah ya. Besok mudah-mudahan disambung lagi perjalanan umrah kita belum selesai lagi. Itu baru gelombang pertama. Mudah-mudahan dari pertama itu sampai gelombang kedua. Mudah-mudahan ibu dan bapak diberi oleh Allah kesehatan, dapat mengikuti bimbingan nasib. Hadir siap 2 kali seminggu hadir Bu. Apa kerjaan ibu di rumah? Bapak tak ada lagi. Pergunakanlah untuk pada hari ini kesempatan terakhir, takkan bakal dapat untuk kelelahan. Senang belajar lagi. Takkan dapat lagi payah dapat orang melaksanakan ibadah haji tahun 2026 ini.
Mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberi Allah kesehatan. Sekian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.